Sip, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua, saya hanya membuka sedikit aja untuk, muka saya biar nanti juga nggak ke-distract, tapi yang jelas wajah saya sama dengan apa yang ada di, profile picture saya. Jadi hopefully, bisa ngeliat, "Oh ini Mbak Ditya itu real," gitu kan. Mungkin ada yang pernah ketemu saya sekali 2 kali di acaranya WF Cuan. Terus, ada yang cuma mungkin ngelihat, chat saya, karena kadang-kadang kalau di WF Cuan itu juga chat-nya sangat banyak sekali ya. Kadang-kadang kalau saya nggak mantau, sudah sampai 1.000 chat, 2.000 chat gitu kan. Jadi, selamat pagi dan salam kenal untuk yang belum kenal ataupun yang sudah kenal ataupun bertemu sekali 2 kali dengan saya. Saya tutup kembali videonya karena sedang tidak enak badan juga dan ada kan beberapa kali batuk. Oke. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya, karena kemarin awal tahun tuh saya beneran demam 3 hari, eee, amin gitu. Kemarin cukup demam 3 hari karena bener-bener dihajar pada saat akhir tahun kita tahu ya Q4 itu memang, biasanya load-nya memang sangat luar biasa gitu. Ini masih agak-agak sisa-sisa batuk aja sih, kemarin demamnya sudah hilang. Oke, mungkin aku langsung aja untuk bisa sharing screen. Semoga sudah terlihat. Oke. Hmm, itu apa? Oke, Saya sudah tuh terlihat ya? Atau share full screen? Oke. Ya, semoga sudah terlihat semuanya teman-teman. Terima kasih untuk datang di sesi sharing kali ini. Jadi sebenarnya kalau sesi sharing kali ini sih aku lebih kayak, eee, berusaha bisa kasih, apa ya namanya, apa yang jadi experience aku selama 16 tahun aku bekerja di digital marketing. Terus sekarang aku fokusnya memang growth marketing, karena kalau hanya kita pindah, di sebuah startup gitu kan, atau kita bekerja di sebuah startup gitu kan. Kebetulan sekarang aku, kerja di startup dari Beijing gitu kan, memang fokus digital marketing itu fokusnya memang untuk growth marketing gitu. Jadi memang seluruh, apa namanya, seluruh, pemberdayaan ataupun usaha-usaha yang dilakukan di dalam usaha-usaha digital marketing yang dilakukan dalam sebuah startup itu ya fokusnya untuk growth, growth produknya sendiri. Jadi produknya itu nanti bisa berupa apps, ataupun berupa services, ataupun bisa, berupa produk jadi ataupun produk yang benar-benar ada gitu kan. Gitu. Jadi mungkin, ya terima kasih sekali lagi sudah datang di sharing session kali ini. Hopefully nantinya, mungkin ada juga yang sudah beberapa kali ataupun sudah beberapa lama berkecimpung di digital marketing, ini bisa dijadikan untuk sesi sharing, brainstorm jugalah ataupun kayak, "Oh kayaknya experience gue dulu nggak kayak gini, kenapa ya?" Gitu kan. Atau mungkin kayaknya yang selama ini gue lakukan nggak kayak gini, tapi works juga, apakah, bisa tetap dilakukan atau seperti apa, itu juga bisa jadi bahan diskusi buat kita, kayak gitu. Terus, oke, kenapa gue nggak bisa oke, perkenalan sedikit gitu kan. Jadi sebenarnya, ya hai, aku Ditya gitu kan, aku juga sudah, cukup lama melintang lah di dunia digital marketing. Awalnya memang fokus di sosial media, tapi, meningkat jadi digital marketer, terus, beberapa tahun ini mulai, melabeli diri sebagai content creator walaupun sebenarnya on off content creator-nya karena, ya namanya kerja di corporate, di startup itu kadang-kadang juga menyita waktu, jadi tidak bisa full time sebagai content creator. Nah, hopefully di awal tahun ini juga bisa menjadi, apa, lebih bold lagi untuk label si content creator-nya. Jadi, di WF Cuan juga banyak yang jadi content creator, aku juga banyak belajar dari apa, dari Mas Edo, mungkin dari Hasna yang udah, full time jadi content creator. Terus fokusnya memang di community building karena aku orangnya senang networking gitu kan. Alhamdulillah di WF Cuan tuh ketemu dengan orang-orang yang senang berkomunitas gitu kan. Jadi memang, passion-nya nyambung lah di WF Cuan gitu. Jadi, I believe di sini banyak juga yang, datang dari WF Cuan. Terus beberapa kali di e-commerce sorry, di startup itu juga memang fokusnya untuk, e-commerce dan juga data-data e-commerce. Jadi memang, eee,
kesukaanku tuh lumayan cukup banyak ya. Jadi ada suka networking juga, suka data, juga suka new trend karena memang sebagai digital marketer ataupun growth marketer, itu nggak bisa lepas dari namanya kita memantau tren. Jadi, ya banyak banget kesukaannya. Terus beberapa klien yang udah aku handle, aku juga, udah cukup banyak ya handle dari FMCG, dari bank juga, terus beberapa klien luar negeri dari Australia, Singapura gitu kan. Terus sekarang juga memang memang sering bekerja dengan ekspat-ekspat dari, Jerman, dari Beijing gitu kan. Sekarang aku ada di startup Beijing, jadi memang, cukup banyaklah sudah bervariasi gimana cara how, their thinking tuh beda banget dengan apa namanya, para 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 digital marketer kita. Jadi kadang-kadang, mereka tidak paham dengan target market Indonesia dan kitalah yang harus bisa memberi pengertian ataupun memberi gambaran bahwa target market Indonesia itu tidak seperti ini loh. Maksudnya kita kita yang lebih tahu gitu kan, tapi mereka juga punya, dasar yang valid untuk bisa memberikan sebuah decision. Kadang-kadang ya disitulah seninya untuk bisa bekerja dengan expert-expert dari luar, kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung aja gitu kan, sebenarnya dari pengertian paling dasar dulu gitu kan. Apa sih itu sebenarnya growth marketing, gitu. Nah, growth marketing itu sebenarnya kalau misalnya bisa aku simpulkan dalam satu kalimat gitu kan, ini, hasil dari kesimpulan aku sudah bekerja bertahun-tahun sebagai growth marketing. Jadi kita harus bisa memberdayakan seluruh, indera perasa, harus bisa kreatif, harus bisa eksperimen driven untuk approach si bisnis growth. Yang aku bilang tadi, jadi sebenarnya kalau dalam sebuah startup itu pastinya akan ada satu produk ataupun beberapa produk, baik tangible ataupun intangible yang memang diharapkan untuk bisa growth gitu kan. Dalam, kasusnya aku sendiri sekarang tuh aku, handle sebuah app dan dalam apps itu sendiri jualan si produk jadi. Jadi memang sekarang itu memang, targetnya memang tangible dan intangible. Jadi ada produk app yang diharapkan bisa orang bisa banyak subscribe. Terus tapi nanti diharapkan di dalam, apps tersebut juga penjualan si produk jadinya itu juga bisa growth. Itu makanya sebenarnya kita sebenarnya seperti kayak memberdayakan semua indera perasa lah ya. Otak kanan dan otak kiri juga terus-terusan diberdayakan. Jadi lo harus bisa data analisis, terus tapi secara secara otak kanannya juga harus bisa kreatif, itu juga harus bisa diberdayakan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya seorang growth marketer juga memang harus fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Jadi jangan sampai nih kayak, oh, oke misalnya, cukup berpuas diri aja bahwa misalkan kita bisa, nambahin subscriber-nya, 100.000 monthly active user dalam satu bulan. Terus then what gitu kan, kita harus bisa mempertahankan si monthly active user yang besar tersebut dan terus-terusan growing di, Q1, Q2, atau bahkan di tahun selanjutnya juga harus bisa dipertahankan. Aduh mohon maaf, Minum dulu, santai-santai. bener-bener Santai-santai. Kalem, kalem. santai santai. Oke. Nah, jadi yang tadi aku bilang, sebenarnya kalau semuanya growth marketer itu, Main ada webinar gratis. Webinar eee, seminar. ya oke, jadi sebenarnya kalau growth marketer itu, eee, melibatkan pendekatan berbasis data nih. Jadi memang yang kita baca adalah, si data-data hasil dari aktivitas-aktivitas digital marketing yang kita lakukan. Katakanlah kita melakukan aktivitas, campaign untuk awareness di Q1 gitu kan. Nah, terus setelah itu kan pasti habis awareness kita akan mau untuk fase, engagement atau bahkan langsung ke conversion. Nah, sebelum kita masuk ke fase berikutnya, kita pasti membaca nih, oh, oke, apakah si data-data yang di-campaign di Q1 ini, apakah relevan ataukah sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Misalkan kita nargeting, banyak yang melihat konten kita nargetin 1 juta orang melihat konten kita di, fase awareness di Q1. Nah, terus nanti kita baca nih gitu kan, apakah di Q1 ini ada 1 juta orang
yang, memang sesuai dengan target kita, melihat konten kita, dan juga sudah aware dengan produk kita. Jika tidak, misalkan hanya 900.000 orang, 900.000 orang itu kan mendekat ke 1 juta gitu kan. Tapi kita tetap tidak boleh puas gitu, walaupun itu mendekat dengan, numbers, KPI kita harus, mengaudit nih, ini kenapa tidak bisa mencapai? Apakah memang kontennya kurang menarik? Ataukah memang si, produknya memang tidak sesuai dengan market? Ataukah ternyata, ada fit and proper test-nya yang memang tidak dilakukan pada saat, pas awareness tersebut. Jadi, membaca data juga harus bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan juga memberi hasil audit yang baik gitu, Kak. Apakah nanti memang si strategi yang akan kita gunakan itu terus berjalan atau kita stop dulu sampai kita yakin bahwa kita siap untuk bisa rolling ke fase berikutnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya saya tarik lagi ke belakang gitu kan, sebenarnya, dulu tuh mungkin, dalam satu divisi ya orang hanya berkata gitu bahwa ini adalah divisi digital marketing, tapi sebenarnya saya sekarang udah banyak lihat ya posisi growth marketer juga kan di beberapa startup, karena memang fokusnya, bukan cuma, salah satu, matriks saja untuk digital marketing-nya, tapi juga memang mengorkestraing dari semua, target-target ataupun campaign-campaign, dari digital marketing yang ada. Jadi, saya sudah lihat nih udah banyak, salah satunya di Wave Cuan juga, saya kenal ya ada Mas Faizi, terus di beberapa teman saya juga kalau sudah pindah ke startup atau pindah ke corporate juga, memang sudah mengambil role si growth marketing ini. Karena kan biasanya kalau corporate itu, biasanya melakukan diferensiasi produk, terus nanti, dia punya produk ataupun niche yang sangat baru, dan itu harus dipikirkan gimana growth-nya, gimana cara bertumbuhnya, gimana cara, mendapatkan revenue dari produk tersebut, dan itu adalah role-nya dari si growth marketer itu sendiri. Nah, ini yang tadi aku bilang sih. Jadi sebenarnya isi kepala seorang growth marketer itu memang, nggak pernah sepi ya. Jadi mungkin bisa bisa divalidasi, kalau memang ada beberapa teman di sini yang growth marketer, kita tuh memang harus selalu kreatif gitu kan. Gimana caranya terus cari inovasi, terus cari cara berpikir yang tidak konvensional gitu kan. Terus kalau misalnya tadi aku bilang banyak baca data gitu kan, kita harus bisa menemukan Eee, quote and quote mencari kesalahan dalam data tersebut gitu, bukan dalam konotasi negatif, tapi kayak, harus mencari cara preventif, ini gimana datanya tuh bener nih datanya, bilang bahwa sekian juta orang melihat, views kita, benerkah gitu? Ataukah bisa validasi kembali, ataukah bisa dibuktikan dengan cara yang lain? Itu sebenarnya kalau misalnya sudah terbiasa membaca data seperti itu sih pasti, akan kelihatan kok, akan terlihat pattern-pattern, seperti itu. Terus eksperimen driven ini sendiri adalah berani mencoba. Jadi misalkan kita hanya tahu, oke cara untuk bisa mengenalkan produk itu melalui video ataukah melalui, sosial media saja gitu kan. Tapi kalau misalnya memang seorang growth marketer itu bahkan bisa jadi kayak, mmm, berpikir untuk mencoba mencoba cara nyeleneh lah untuk bisa, melakukan eksperimen gitu kan. Karena toh sebenarnya gitu kan kalau misalnya salah, tingkat kesalahannya itu bisa dibilang tidak akan ada ruginya, hanya burning, budget sekian persen gitu daripada nanti terlanjur pakai cara yang sudah dipahami sama orang gitu kan atau yang sudah umum dilakukan tapi ternyata caranya nggak works. Jadi better kalau memang ada cara lain yang memang lebih, bisa bisa terjamin gitu kan, dilakukan aja trial gitu kan 2 minggu atau sebulan, tapi ternyata cara yang baru ini yang bisa bikin revenue semakin naik gitu kan ataupun, segala macamnya itu works works banget sih untuk dicoba kayak gitu. Terus, seorang growth marketer juga harus bisa berpikir layaknya sebagai owner dari, perusahaan, sebagai owner dari produk karena kan memang sense of belonging-nya harus pupuk ya gitu kan. Jadi kayak
ya perlakukanlah si produk yang baru jadi itu sebagai, produk anak lo sendiri gitu kan, kayak ya anggap aja lo walaupun lo nggak ngodingnya, walaupun kalian nggak bikin dari awal banget, tapi kan ternyata kalian harus membesarkan si anak ini. Gimana caranya ya ini harus bisa rapid growth, karena biasanya, dari si level atau manajemen tuh mengharapkan 1 tahun sudah bisa menghasilkan sesuatu atau bahkan sudah bisa menghasilkan revenue secara positif. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya gede, tapi menantang sih untuk growth marketer ini, kayak gitu. Nah, yang tadi aku bilang sebenarnya sih, yang dilakukan oleh seorang growth marketer itu adalah me-utilize digital marketing dan mengorkestraing, semuanya gitu kan. Jadi memang, basic-basic digital marketing kita udah tahu ya mungkin, ada yang belum tahu kalau digital marketing itu kan, basic-nya mungkin ada social media, ada SEO, ada SEM, terus ada banyak hal lainnya, ada content creation gitu kan. Itulah yang kita gunakan untuk bisa, menjadi seorang growth marketer. Jadi si, digital marketing itu udah pasti kita menggunakan database collection gitu kan. Biasanya database collection itu, antara 2 kita dapatnya, antara dapat dari, hasil research ataupun FGD ataupun, memang ada hasil campaign ataupun pre-launching produk yang dilakukan oleh sebuah, perusahaan untuk bisa nge-growing si produk ataupun services tersebut. Terus nanti kita bisa optimize channel-nya, terus, channel-channel yang dipilih juga nanti bisa tergantung dari, campaign-campaign pace yang dipilih gitu kan, dan yang pasti kita mau ada, increasing customer acquisition karena memang tujuannya dari si growth marketer itu sendiri kan memang tujuan paling akhir banget itu adalah si revenue itu sendiri. Jadi memang, customer conversion ataupun customer acquisition adalah menjadi bagian paling seksi lah dari kegiatan, growth marketing ini, kayak gitu. Nah ini, gimana caranya sih, of course yang tadi aku bilang, karena kita memang utilize si, digital marketing, kita pasti juga menggunakan metrik-metrik ataupun tools-tools dari si, digital marketing ini sendiri. Kita gimana caranya, dapat database, ya pasti kita, mengorkestraing si SEM, kita mengorkestraing si social media campaign, social media optimization, kita juga dapat social media insight. Dari Google Analytics kita dapat nih, habit-nya atau karakter dari para audiens yang tertarik pada produk kita gitu kan. Terus kita juga, pakai email marketing ataupun CRM, kita juga bisa dapat, database-database tersebut dari email marketing. Terus yang tadi aku sempat mention, kita bisa pakai third party misalkan kayak Nielsen ataupun, research agency lainnya yang memang nanti akan provide kita dengan data-data ataupun dari FGD, ataupun nanti kita bisa lihat dari e-commerce analytics di mana nanti e-commerce analytics tersebut bisa kita baca nih pattern-pattern-nya ataupun insight-insight-nya seperti apa sih, audiens ataupun orang-orang yang tertarik dengan si produk kita gitu. Jadi dari situlah kita bisa dapat database collection. Terus untuk selanjutnya sendiri, untuk channel optimization kita mesti lihat nih, per channel itu seperti apa sih, biaya-biaya yang akan, dikeluarkan per tiap channel. Misalkan kita pengen nih di Q1 2025 atau Q1, Q2 biasanya, 2 kuartal ya kita akan melakukan awareness campaign itu. Nah seperti apa sih, budgetnya gitu kan. Biasanya kita memang, berkaca pada cost per klik, ataupun cost per million-nya, ataupun cost per, acquisition-nya itu seperti apa gitu. Jadi setelah kita setelah kita menjalankan campaign tersebut, kita harus bisa membandingkan channel mana yang cost per klik ataupun, cost per acquisition ataupun, menghasilkan ROI yang paling, optimas lah di antara semua channel itu. Jadi of course channel yang tidak tidak memberikan hasil yang baik, of course nanti di fase kedua harus kita cut atau bahkan
dari pembacaan 1 bulan aja kita bisa, melakukan keputusan bahwa, "Oh udah kita tidak melakukan channel ini sendiri." Misalkan kita berbarengan nih di fase 1, di fase awareness kita, menjalankan, semuanya sekaligus. Sosial media, SEM, terus kita menjalankan ya CRM campaign atau email marketing gitu kan. Terus ternyata bisa dilihat ternyata yang paling baik itu adalah sosial media dan, email marketing. Ini hanya misalkan aja ya, ternyata si, Google campaign tidak bisa menghasilkan ROI dengan baik ya, berarti di fase kedua kita bisa bilang bahwa, "Oke cut, kita fokus di sosial media dan juga, only email marketing aja." Itu hanya misalkan saja sih, karena tapi kadang-kadang bisa terjadi hanya 1 channel aja yang works atau hanya hanya 2 channel, yang channel ketiganya itu memang harus, dianalitik lebih, sangat dalam banget sih untuk metrik-metrik ini sendiri. Nah, terus untuk si customer acquisition of course nanti setelah kita, agree dengan channel mana yang akan kita teruskan, kita pasti pengen menjalankan, campaign-campaign di mana kita bisa dapetin, eee, apa istilahnya, quality leads, ataupun quality customer yang bisa, menjadi revenue bagi kita. Di dalam digital marketing ataupun growth marketing ada namanya istilah leads, di mana leads ini adalah, eee data ataupun audiens yang memang sudah tertarik dengan produk kita, karena dia sudah melakukan berbagai macam, aktivitas di dalam platform kita. Misalkan kayak kalau misalnya audiens yang sudah tertarik, membaca produk kita, ataupun, audiens yang sudah tertarik untuk bisa subscribe email kita, terus dia tertarik nih dengan, tawaran diskon kita. Misalkan kayak, "Oke, pembeli pembeli baru mendapatkan diskon 10%," terus dia mengklik, tawaran tersebut. Jadi memang kalau sudah begitu, kita bisa bilang bahwa, oh itu adalah quality leads yang datang dari si channel digital marketing kita. Makanya di sini kadang-kadang kita juga menjalankan kembali nih, ada yang namanya programmatic ads, terus nanti ada lead generation campaign, di mana lead generation campaign ini juga, eee, bisa terdapat di Meta ataupun sosial media seperti LinkedIn juga, banyak menawarkan untuk lead generation campaign-nya. Atau nanti, kita bisa, memanfaatkan si programmatic ads yang memang ditawarkan dari Google, sehingga nanti kita pengen bisa lebih inilah, bisa lebih dapat, untuk si quality leads tersebut dan dengan harapan si quality leads tersebut akan menjadi, customer kita ataupun jadi, masuk jadi pembeli produk kita ataupun service kita pada akhirnya, kurang lebih kayak gitu. Mbak, mau tanya, Mbak. Saya Nah, kan ya silakan silakan. saya kan bergerak di Boleh B2B sebutkan ya. namanya Mas? Sorry. Iya, saya Kiki dari WF Halo Cuan. Mas Kiki, iya. Iya. Nah, saya kan ngejalanin B2B apps ya. Baru Mhm, baru baru ngebangun sih ya. Jadi kan ini kan mhm sebenarnya mhm. funneling ya, dari database Iya collection, betul. channel optimization, sampai dengan customer acquisition. Nah, sebenarnya saya Iya, mau fokus di database collection karena kan sebelum kita ke channel optimization, kalau database collection yang nggak punya banyak kan juga tetap aja nggak jadi optimal kan ya. mhm mhm. Nah, pada saat di database collection di sini kan ada beberapa opsi kan, bisa dari Google, sosial media, email marketing atau WhatsApp, direct WhatsApp Yes. atau survei dan Mhm lainnya ya. Nah, mhm. untuk penentuan company untuk menentukan budget di database collection itu memang harus besar atau nanti tunggu quality datanya bagus baru kita spending lebih lagi di channel optimism atau seperti apa ya, Mbak? Dari sisi budget atau memang di database collection itu kita bisa scraping aja gitu loh. Kayak kita ke LinkedIn, kita 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 tanya one by one satu persatu gitu loh. Ini saya Mmm, bicara mhm. bicara gimana kita bisa mendapatkan database collection itu apakah kita harus melalui ads atau apa? Mungkin berdasarkan pengalaman boleh di-share. Saya fokus ke database collection sih sebenarnya. Karena Oke itu oke, paham menjadi sih. isu saya sekarang Yes. sebenarnya. Iya Sekarang tuh iya kita iya kita iya. pakai email marketing karena kita database Mhm. kita paling banyak dari email.
Cuma pada Mhm, saat kita blast itu banyak yang bounce, terus banyak juga yang nggak di-open, hanya mhm. hanya terkirim gitu loh. Itu kan berarti quality datanya juga sebenarnya nggak bagus kan ya? Iya, betul. Hmm. Oke, thank you Mas Kiki untuk pertanyaannya. Yes, banget database collection, apalagi kadang-kadang gemes banget ya kita ngeliat email marketing itu, orang hanya open rate-nya, hanya open saja tapi tidak ada click rate-nya segala macam. Aku pernah menemukan, satu study case serupa. Jadi, pada saat itu juga aku handle B2B gitu kan, believe it or not ya Mas ya, ini B2B-nya juga bener-bener B2B dan sangat niche, banget gitu kan. Aku mungkin nggak bisa nggak bisa open banget nih untuk produknya apa, tapi percaya nggak Mas, itu, database collection yang kita dapatkan, itu full dari sosial media dan percaya nggak, sosial medianya apa? Instagram. Kita Oh waktu itu gitu, menggunakan Instagram ya. Instagram dan LinkedIn. Iya. Instagram dan LinkedIn gitu kan. Terus, dengan, tema konten yang sama gitu kan, of course kita juga, apa namanya, blast di LinkedIn dan blast di Instagram-nya juga ya ada hal yang mirroring tapi kan tone of voice-nya berbeda ya antara LinkedIn dan Instagram. Tapi yang Mm-mm. menjadi kekuatan kita adalah tim kita sangat mengerti produknya dan tim kita sangat mengerti pain point dari, target audience kita. Jadi, waktu itu yang kita lakukan adalah manual. Kita bener-bener kita nge-blast konten yang sangat 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 sangat, dipastikan, "Oh ini pasti akan menjaring si target A, B, C, D kita." Kita waktu itu punya 10 target, tapi waktu itu setiap minggunya kita menargetkan satu konten harus bisa mencakup meng-cover 5, target audience kita. Terus yang kita lakukan adalah manual, kita, sharing apa namanya, kita sharing, konten tersebut, terus kita tag. Ini aku jadi kayak ngasih tips tapi nggak apa-apa lah, semoga bisa diikuti tipsnya. Kita tag orang-orang tersebut gitu kan, dan karena tim kita sangat-sangat mengenal si, produk kita, tim kita sangat mengenal si target audience kita, dan itu going bersambut gitu. Jadi, waktu itu yang Hmm. kita tawarkan mau demo atau enggak, kalau nggak mau demo silakan subscribe email kita. Jadi kan ada 50-50 nih, ada yang mau Hmm. demo langsung ngambil, ada yang belum tertarik atau belum ada waktu, langsung email subscribe kita, dan, hasil dari database email marketing kita ya open rate dan click rate-nya tinggi sekali sih gitu. Jadi Oke, sebenarnya jadi jadi sebenarnya oh istilah lanjut lanjut gimana lanjut gimana? lanjut dulu lanjut dulu lanjut dulu. Iya 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 iya. Potong Jadi enggak ya? sebenarnya Hmm. dari beberapa experience yang aku temui, me mengenali target audience itu penting karena nanti aku akan, ada quick study case, recap ya dari yang pernah aku lakukan. Itu juga sama, aku sebenarnya waktu itu ada produk B2C, tapi kita sampai 2 bulan FGD dengan, target audience kita, begitu kita lempar kontennya itu works banget gitu. Jadi memang sebenarnya mengenai target audience eee itu sangat penting dan maksudnya kita kan biasanya taunya kalau digital marketing itu all about otomatik otomatik otomatik, tapi ternyata dengan cara Iya, manual itu juga iya, works gitu gitu kan. Jadi kan sebenarnya semi manual ya kita untuk iya. mengejar si target audience-nya, kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau mungkin boleh disimpulkan, sebelum kita masuk ke database collection, berarti kita harus tetap aja targeting sama positioning dulu ya. Betul Eh, betul, Habis positioning-nya memang udah habis itu juga kita mengulik kontennya supaya itu menarik untuk bisa mendapat qualified database yang tadi kan Mbaknya bilang kan bahwa dengan memposting konten di LinkedIn dan Instagram secara manual dan juga tahu banget pain point-nya si target market, dengan begitu membuat magnet bagi target market untuk mengkontak kita gitu ya. betul betul Apakah mau betul demo betul apa sekali. enggak gitu. Berarti Betul, berarti jadi tawarannya ada demo dan langsung, subscribe email kita gitu kan, dan ini aku nambahin sedikit dari tambahan, thank you Mas Faizi. Jadi, ya, waktu itu memang kita melakukan audience segmentation, begitu orang, subscribe email kita, kita langsung, automatic dengan si, audience segmentation tersebut. Apakah nanti waktu itu segmentation-nya ada F&B, kita waktu itu menargetkan 5 target audience F&B, ada health and care, juga ada
si teknologi. Jadi begitu masuk ke 3 segmentasi tersebut, ya kita kan tinggal baca nih, oke ternyata, area target audience kita memang terbanyak dari segmentasi apa, seperti itu. Kita mungkin sharing sedikit juga mengenai Sedikit. apa? Jadi kita kan scraping data di LinkedIn. Yang kita cari itu Mhm, company. Kebetulan kita small medium business target, small SME mhm, ya, target market kita ya. ya, Untuk ya, ya, company dengan employee mhm, 5 sampai 500-an lah maksimum gitu loh. mhm, 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 Dan awal kita cari ke purchasing, yang role people yang role-nya adalah purchasing. Dan kita udah mhm, DM-in satu kontak-kontak, cuman feedback-nya adalah oke, produknya menarik, tapi mungkin saya sampaikan dulu ke user jika ada kebutuhan nanti kita kontak balik gitu loh. Itu mhm, kan mhm, sebenarnya di replay bagus, tapi isinya kan kita akan susah lagi untuk maju ke next step-nya lagi gitu kan. mhm, Eh, mhm, mhm, eh, dan akhirnya kita switch, coba kita ke IT karena memang produk kita kan apps untuk ke apps untuk aplikasi bisnis ya. Dan mhm, mhm. kita coba ke IT, kebanyakan orang yang IT yang ada di LinkedIn itu mereka lebih tertarik dengan kurang tertarik dengan new product. Dia lebih tertarik dengan ini pendapat pribadi ya. Mhm, Dengan mhm, gimana? job opportunity sama sama produk yang udah dia pakai gitu loh. Jadi sekarang Mhm, itu kita lagi LinkedIn itu kita LinkedIn itu kita melihat nggak terlalu potensial. Nah, saya malah baru tahu insight-nya ternyata di Instagram juga ada possibility untuk kita dapat lead juga ya di Instagram ya. Kita belum yes, pernah coba ya, sih. Dan itu betul. apakah Jadi, harus pakai Meta Ads ataupun manual aja? eee, kita bisa combine sih Mas Kiki. Jadi gini, prinsipnya adalah, I believe bahkan si level pun menggunakan Instagram, tapi memang mereka hanya silent reading aja. Tapi kan sebenarnya walaupun silent reading, kita bisa menangkap itu dari insight, meta kita kan. Ada seberapa banyak, meta ads kita diklik sama orang gitu kan, seberapa banyak orang yang engage, bahkan mereka mungkin tidak melakukan, likes atau komen, tapi ternyata mereka save gitu kan. Jadi sebenarnya metrik-metrik yang terlihat, vanity gitu kan, tapi ternyata metrik-metrik itu juga kan berguna kan. Oke ternyata kalau misalnya banyak yang nge-save, konten kita berarti, orang-orang target audience kita merasa ini menarik dong gitu. Oh oke kita teruskan nih si konten jenis ini gitu kan. Itu sih prinsip yang, aku simpulkan setelah dari, oke ternyata Instagram juga masih worth kok, bahkan waktu itu juga produknya B2B dengan harga produk ataupun service yang memang nggak terlalu murah gitu kan, tapi masih bisa worth gitu dengan Instagram campaign kayak gitu. Oke, oke. Clear, clear sih, Mbak. Mhm, Clear, Mbak. mhm, Mungkin mhm. kita nanti mau coba juga. Ya, Sip, silakan lanjut, sip, Mbak. Ya, lanjut. ya terus sebenarnya sih LinkedIn juga aku masih merasa LinkedIn powerful, cuman mungkin, aku ngerasa untuk kayak, cold message itu mungkin hanya bisa dilakukan setelah kita yakin bahwa orang tersebut berkali-kali, tertarik dengan konten kita. Jadi cold cold DM juga nggak sembarangan hajar gitu kan, semuanya kita cold DM gitu kan dari, follower kita. Jadi memang harus pilah-pilah gitu kan. Walaupun kita banyak lihat ya, banyak banyak yang bilang cold DM berhasil ya, cold DM yang seperti apa dulu gitu kan, kayak gitu. Iya, iya, benar, benar. Iya ya, kadang-kadang kita juga sebel kan di cold DM, ujug-ujug kita baru follow page mana, terus tahu-tahu di cold DM-in. Ya kan kita kan juga pengen tahu kenal dulu produknya sih, itu sih. Jadi, perlakukan audiens kita seperti, kita ingin diperlakukan, kayak gitu. Oke, aku coba lanjut, thank you ya untuk diskusinya Mas Kiki dan Mas Faiz. Ya mungkin ini nanti bisa jadi bahan diskusi aja. Aku sih sebenarnya selalu nanya ini sih ke dalam, forum yang biasa aku sharing gitu kan. Sebenarnya kalau dari POV personal kalian, apa sih metrik yang paling penting gitu kan? Karena sebenarnya,
aku pengen tahu aja sih POV-nya dari masing-masing itu seperti apa gitu kan, karena, lebih ke sesi brainstorming aja. Mungkin ini bisa dijawab di kolom komen atau nanti kita bisa balik lagi ke slide ini pada saat, sesi sharing ini berakhir. Ya cepet aja, ini juga sebenarnya sudah beberapa kali aku mention tadi, perbedaan antara digital marketing dan growth marketing itu apa, karena kan sebenarnya digital marketing itulah pondasinya, kita harus bisa paham nih, paham secara ngelotok lah, hatam kalau kata bahasa, apa namanya, Bogor gitu kan, ada orang Bogor di sini, bahwa kita harus hatam gimana caranya untuk naikin awareness, gimana caranya mau naikin reach untuk sebuah campaign, terus, gimana caranya, basic conversion untuk target audience gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau dalam, sebuah, divisi ataupun old company itu kan metriknya terpisah-pisah gitu kan. Oke, fokus ke misalkan divisi marketing gitu kan di FMCG ya mereka hanya fokus untuk bisa, awareness, sedangkan tim sales-nya juga nanti terpisah dan kadang-kadang tidak bisa meng-connecting itu, banyak masih terjadi, di tahun ini misalkan FMCG ya kadang-kadang kita mau 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 merebut gitu kan, mau merebut bahwa oke, si, digital marketing kita tuh, bisa menghasilkan awareness sekian banyak, tapi nanti sales yang terjadi di lapangan ataupun di market, itu tidak bisa, belum bisa disambungkan karena memang, banyak yang masih mengklaim bahwa, sales hanya terjadi di offline, padahal kan sebenarnya sekarang ada e-commerce, ada segala macam, itu masih bisa dihitung lah dan disambungkan gitu kan. Ya masih banyak PR-nya lah untuk para company-company FMCG, tapi kalau untuk, startup sendiri growth marketing ini sudah bisa sangat dipakai karena memang services-nya ataupun nanti si produk-produknya itu sudah bisa di-blend di dalam digital marketing ataupun di dalam digital platform itu sendiri. Jadinya nanti, A to Z mulai dari launching produk, pengenalan produk, awareness produk, sampai conversion, sampai revenue, sampai margin-nya berapa itu juga bisa dihitung banget sih. Jadi, orchestrating all the, basic-basic digital marketing sehingga bisa menjadi growth marketing itu sendiri. Kurang lebih itu pembedaannya. Nah, ya mungkin ini juga, sekedar sekilas mengingatkan aja bahwa sebenarnya growth marketing itu nggak jauh-jauh dari funneling yang tadi Mas Kiki juga sudah bilang kan, bahwa kita, ada proses acquisition, terus kita ada proses activation untuk si produknya sendiri, gimana caranya kita bisa ngeretensi dari, target-target audiens kita, gimana caranya kita bisa nge-push audiens kita untuk ngasih referral gitu kan, dan pada akhirnya semuanya itu kan juga bertujuan untuk bisa meningkatkan revenue dari produk ataupun service kita, kayak gitu. Oke, mmm, untuk yang pertama sendiri ini sebenarnya awareness, jadi memang gimana caranya kita bisa berpikir ataupun bisa menciptakan sebuah solusi agar produk baru ini bisa dikenal oleh, masyarakat luas gitu kan. Gimana caranya orang tahu produk kita dan tertarik produk kita kalau kita nggak, memberitahu nih, "Hey hey, kita punya si produk A ini," gitu kan. Jadi kita memang harus bisa, eee, jadi besar-besaran ataupun menjadikan, fase awareness ini sebagai pondasi dari, kegiatan growth marketing kita. Gimana caranya ya kita kita bisa pakai digital ads, mau pakai Google Ads kah terserah atau mau pakai Meta Ads, atau tadi yang aku bilang kita bisa pakai postingan sosial media, mau LinkedIn ataupun mau Instagram, ataupun nanti bisa pakai artikel blog, ataupun nanti kita bisa menggunakan si, influencer marketing sendiri. KPI-KPI yang dicapai, yang ditargetin dari fase ini of course, jumlah impression. Jadi impression itu berapa banyak konten ataupun produk kita dilihat dari, satu timing tertentu ataupun kita bisa menggunakan reach, di mana reach ini memang spesifik untuk berapa banyak orang gitu kan, yang melihat produk kita. Ataupun nanti dari segi engagement-nya, ataupun dari traffic organik di satu artikel kita itu sendiri. Yang aku bilang sebenarnya, kadang-kadang kita ngerasakan, "Ah, kok kayaknya, eee, kita nggak, ini banget ya, nggak terlalu penting," gitu kan untuk melihat si, metrik-metrik dari, apalagi pas awareness gitu kan, berapa banyak nih yang ngeliat kita, tapi sebenarnya nanti itu
in the end of the day, pada saat kita sudah berhasil menghitung semuanya dan mengkonversi, oh, dengan awareness segini, ujung-ujungnya kita menghasilkan revenue segini, itu hasil akhirnya juga akan sangat ini kok, akan sangat signifikan kok dari metrik-metrik ini, kayak gitu. Karena kita kan juga memang funneling kan, gimana bisa kita, menjual 10 BMW kalau nggak sejuta orang dulu yang ngelihat bahwa BMW itu bagus gitu kan. Jadi memang funneling ini sangat penting kan, kayak gitu. Terus sebagai konten terus. Terima kasih Mas Edo, ini sebuah POV dari, konten creator. Siap Mas Edo. Terus, pas funnel yang berikutnya adalah acquisition gitu kan, di mana momen ini tuh memang kita, push banget bahwa, si target audience kita atau calon customer kita tuh sudah tertarik untuk menggunakan produk. Kenapa dia tertarik untuk menggunakan produk? Ya karena kita ngasih benefit, ataupun memberitahu kelebihan-kelebihan produk tersebut. Misalkan kayak, ya udah ada aku ngambil contoh, misalkan kayak ada mobil elektrik sekarang ada Wuling, ada Finfast gitu kan. Terus, ya udah gitu kan, kita harus bisa memberitahu bahwa si produk mobil elektrik ini ramah lingkungan misalkan, atau kayak, oh harganya sangat-sangat miring dengan 200 juta, lu udah bahkan cuma 70 juta atau 80 juta lu udah bisa dapat mobil dan bisa bertahan hingga 5-10 tahun. Itu kan kayak USP ataupun unique selling point dari suatu produk gitu. Itu yang juga kita, push berkali-kali di dalam fase ini, untuk para target audience kita. Gimana caranya kita yakin bahwa campaign si acquisition kita ini, berhasil gitu kan, kita bisa lihat dari, jumlah KPI yang dicapai, misalkan total clicks-nya pada halaman produk kita, ataupun web visitor kita yang datang pada saat, timing tertentu, ataupun misalkan jumlah app download ataupun app subscriber kalau misalkan, produk kita berupa apps ataupun produk kita berupa produk jadi yang hanya ada di app saja, kurang lebih kayak gitu. Padahal yang berikutnya sendiri adalah activation gitu kan, ini momen di mana ketika, target audience kita pertama kali menggunakan, service atau produk tersebut. Yang tadi aku bilang kan, aku pernah, menjalankan campaign di mana kita menawarkan ke target audience, ada 2 opsi, misalkan kayak lu tertarik dengan trial, demo ataupun lu kalau nggak tertarik saat ini, ya lu, subscribe si email kita. Jadi, berbagai macam aktivitas kayak trial demo, ataupun free e-book, ataupun kalau misalnya di mobil listrik, ya lu, trial trial test drive-nya itu juga bisa kategorikan sebagai activation phase gitu kan. Jadi di sini juga udah lumayan funneling dan lumayan terbaca lagi nih, jalan menuju revenue-nya seperti apa gitu kan. Jadi kayak kalau KPI-nya kita bisa, hitung dari misalkan akun baru yang aktif, atau misalkan akun yang memang, tertarik untuk trial period, atau akun yang download si free e-book kita gitu kan, atau sign up rate-nya. Misalkan kayak website Zalora atau website apapun itu ada sign up, rate tersendiri. Jadi kita bisa dibandingkan lah. Jadi berapa banyak orang yang, visit, dibandingkan dengan berapa banyak orang yang sign up ke kita. Itu bisa jadi, perhitungan metrik-metrik di fase activation ini sendiri, kurang lebih gitu. Nah untuk si retention ini sendiri sih sebenarnya, lebih ke gimana caranya mempertahankan customer, dengan ngasih pengalaman transaksi menyenangkan. Jadi kalau misalnya memang udah ada yang subscribe di kita, jangan dianggurin, ya lu harus terus-terusan ngasih konten-konten yang memang bermanfaat. Kan tadi kita sudah membahas kan, di email marketing itu ada yang namanya, marketing segmentation ataupun auto workflow-nya sendiri. Nah itu kita bisa, bikinlah misalkan kita punya 4 segmentation, F&B, health and care, bank, dan juga, teknologi. Jadi terus-terusan kita ngasih, konten-konten yang bermanfaat agar mereka tetap stay, tetap tidak annoy, tidak Recording, merasa sebal. recording, telepon. Ya, oke.
tetap tidak sebal ketika membuka email kita gitu kan, malah sangat menantikan, "Oh, minggu ini jatahnya email dari produk ini datang nih, apalagi kira-kira yang bisa gue baca," gitu kan dari sini. Juga, salah satu cara untuk bisa kita meretensi dari customer-customer kita yang sudah datang ke kita. Kita bisa lihat metriknya dari frekuensi kunjungan, terus kayak jumlah pengguna aktif. Biasanya yang kita, pantau itu daily active user ataupun monthly active user-nya. Jadi berapa banyak dari active user-nya selama, quarter ini atau monthly active user-nya selama tahun ini ada berapa banyak, itu bisa kita hitung sih. Itu juga nanti akan masuk ke hitungan funneling kita. Oke, terus, of course kita juga ada yang namanya push campaign, di mana kita pengen nih customer-customer lama kita juga memperkenalkan gitu kan, produk ataupun service kita, bisnis kita kepada orang-orang terdekatnya ataupun orang-orang circle terdekatnya. Jadi pasti nanti kita ada campaign get member ataupun nanti kita ada link diskon, di mana link diskonnya itu, unik, dari hasil si, user-nya itu sendiri. Atau nanti ada link referral, biasanya juga link referral juga bisa kita generate langsung gitu kan dari produk atau service kita, dan bisa ketahuan nih bahwa ternyata, oh si A ini bisa membawa 10, new customer, berarti nanti kita bisa kasih, apresiasi lebih juga, dan di mana apresiasi lebih tersebut juga bisa bikin orang tetap stay untuk bisa jadi customer kita, kurang lebih kayak gitu. Nah yang terakhir sendiri, of course semua kegiatan ini juga, ujung-ujungnya kan memang, revenue, margin, dan segala macam agar si penjual produk kita juga dari, company ataupun service yang kita, kawal dari di kegiatan growth marketing ini juga bisa bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Kita pengen orang, beli produk kita pengen orang eee, langganan produk kita, langganan servis kita, atau kita misalkan punya produk aplikasi, kita pengen orang terus-terusan beli, apa yang ada dalam aplikasi tersebut, baik produk jadi ataupun nanti ada sebuah digital produk, mau banner ataupun mau e-book itu juga semuanya bisa ditargetkan di, pasar revenue sendiri. Kita udah mulai ngitung-ngitung nih di sini, KPI-nya ataupun, targetnya memang total pendapatan ataupun, GMV-nya, terus nanti kita bisa, juga hitung nih average revenue per user ini berapa ataupun nanti, customer lifetime value-nya itu seperti apa, ini kita bisa hitung di dalam si, pasar revenue ini, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin itu sedikit sharing pemaparan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum, masuk ke study case yang, aku coba singkat aja sih dari hasil experience experience aku selama ini. Nggak ada ya? Aman, guys? Aku coba lanjut. Oh, ini kayaknya ya ini masih yang tadi sebenarnya kan, pembahasannya sudah kita tinggalkan ya. Kalau misalnya growth marketer itu ya memang harus bisa analisa data, harus bisa eksperimen, optimisasi itu juga sudah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung aja ke study. Ini yang tadi aku bilang sih, jadi pada waktu itu aku pernah handle untuk satu produk, produknya itu berupa aplikasi dan di dalam aplikasi tersebut ada produk jadi yang harus dijual. Nah, ini tuh sebenarnya target audiensnya mungkin bisa dibilang, quote and quote cukup mudah karena Gen Z dan juga niche-nya itu entertainment. Tapi believe it or not, waktu itu kita sampai 2 bulan FGD-nya, kita berkali-kali interview dengan komunitas dari entertainment ini sendiri. Jadi kayak Eee, karena kita ngerasa nih yang tim kita tuh merasa milenial, terus kita nggak paham ini maunya si Gen Z ini sebenarnya tertarik apa sih gitu kan, kenapa mereka bisa tertarik terhadap satu topik tertentu gitu kan. Kenapa topik tertentu ini, kok bisa gitu, banyak hal yang berputar di kepala, sampai akhirnya kita selama 2 bulan tuh hampir tiap hari gitu kan, bener-bener interview setiap siang kita datengin komunitasnya, kita ngobrol.
kita mengamati karakter mereka, kita mengamati apa yang mereka pesan di kafe, kita mengamati cara mereka berbicara terhadap sesama komunitasnya, dan hasil akhirnya itu, bikin kita, menciptakan satu fase campaign, di mana fase campaign itu kita langsung, bener-bener langsung convert. Jadi nggak ada awareness dulu, pokoknya nggak ada retention segala macam, kita pengen test trial, ini ada produk jadi yang sudah datang, dari luar gitu kan, gimana caranya bisa terjual, dan itu selama 2 minggu. Sangat amazing karena bener-bener begitu kita paham nih si target audiensnya mau apa, kita lemparin satu konten tersebut, dan mereka langsung download dan langsung beli si produk jadi tersebut. Selama 2 minggu, kurang lebih tuh, reach-nya 2 juta gitu kan untuk, target audience kita, dan si revenue-nya sendiri ini kita berhasil menjual 29 juta nilai produk, dan yang dibebankan ke kita tuh untuk, fase trial ini tuh, habis semua produk jadinya. Jadi memang yang tadi aku bilang gitu kan, mengenali target audiens itu penting. Bahkan kalau perlu ya lu spending spending budget yang memang memadai, dan juga, kalau perlu di-push dulu nih fase risetnya, karena dengan begitu lu kenal target audiens dan lu tahu apa yang mereka mau gitu kan. Ngelempar konten itu mudah gitu kan, terus masukin ke digital marketing itu mudah karena semuanya udah ada platformnya, udah ada caranya, udah ada way of working-nya, yang kita nggak kenal kan si target audience-nya, gitu. Jadi aku pernah, handle B2B, handle B2C juga sama, ya sama-sama harus mengenal si target audience-nya. Terus ini juga waktu itu aku handle sebenarnya bukan bukan terhitung UMKM, tapi karena sebenarnya ini premium offline store gitu kan, premium offline store-nya sendiri, tapi sangat, lumayan niche nih. Jadi memang pada waktu itu, sangat premium, dan kemungkinan yang beli itu hanya orang-orang yang, mau spending, 2 sampai 3 kali lipat dari harga biasanya. Nah, tapi, selain offline store, mereka juga punya online store buka di e-commerce-nya, sedangkan kita tahu kan kalau e-commerce itu biasanya harga baju berapa sih? Paling harga baju itu 100 ribuan, 200 ribuan. Gimana caranya, si premium produk ini bisa juga, cukup laku di e-commerce gitu kan, karena memang targetnya juga, di target panjangnya si klien ini juga memang harapannya bisa sustain lah di e-commerce. Jadi memang, kita coba nih si, interface online store-nya, si webnya juga memang di-optimize gitu kan. Terus kita coba misalkan kayak si produk dengan views dan engagement tertingginya kita coba terus-terusan pasang gitu kan di dalam e-commerce gitu kan. Terus dengan pemahaman seperti itu, kita coba nih produk yang views-nya tertinggi, kita coba, retargeting ads ataupun targeted ads, di mana kita berharap bahwa, dengan trial si produk yang memang, kemungkinan disukai itu juga bisa cukup tinggi. Terus, pada waktu itu kita juga memanfaatkan momen si Jakarta Sale kan, tiap Juli itu ada Jakarta Sale, kita juga memanfaatkan momen diskon gede-gedean. Dan pada saat udah 3 bulan pertama setelah audit dan juga optimize webnya, optimize e-commerce-nya, ini juga GMV-nya naik, kurang lebih 392% lah. Jadi, memang, works, bisa dibilang bahwa ternyata produk premium dan produk mahal ya bisa works di e-commerce, jadi nggak hanya produk-produk murah aja yang di e-commerce, udah kayak gitu. Terus oh ya, ini sebenarnya yang tadi aku sempat bahas juga dengan Mas Kiki. Jadi sebenarnya pada waktu itu produknya tuh B2B, kita tuh memang sangat-sangat, ini ya, sangat-sangat, cukup struggle di awal, tapi sebenarnya pada saat udah mengerti nih pain point-nya dari si, apa nih, target audience kita, bahkan target audience kita tuh waktu itu boomer ya, jadi udah bukan Gen Z, tapi udah boomer, milenialnya hanya berapa persen. Tapi kita paham nih apa yang dimau, karena kita, mengerti bahwa sebenarnya si level dan juga manajemen-manajemen level atas itu juga sebenarnya mereka juga, bermain Instagram walaupun hanya silent reading gitu kan.
Terus, kita pakai cara semi manual bahwa kita tag, si orang yang berkali-kali, eee, apa namanya, tertarik dengan produk kita coba, tawarkan melalui DM apakah mereka mau coba trial demo ataupun hanya subscribe saja, dan ujung-ujungnya memang leads yang waktu kita dapat tuh naik sampai bahkan quality leads ya, waktu itu kita naik quality leads-nya sampai 53% dalam waktu 6 bulan dan of course karena ini produknya, B2B, perjalanan dari leads menuju klien, conversion itu kurang lebih sampai 6 bulan, tapi setelah 6 bulan dia subscribe-nya sampai 1 tahun, terus nanti di tahun berikutnya lanjut lagi. Ini juga sangat works sekali. Jadi memang pain point dari target audience juga sangat penting sih bagi aku. Aku udah berkali-kali mengalami bahwa kenal dengan target audience itu penting. Jadi ya, selalu bilang bahwa kenali target audience lo, kayak gitu. Terus ini juga pernah aku alami. Jadi sebenarnya kita, produknya itu berupa apps, apps-nya sendiri bahkan, agak copycat dengan Instagram, tapi memang fokusnya hanya di satu pembeli dari sebuah smartphone gitu kan, sebuah merek smartphone. Jadi memang kalau hanya memang, kita beli satu smartphone tertentu, ya mungkin ada yang tahu ya, mungkin akan langsung dikasih aplikasi ini, terus, disuruh gabung gitu kan, agar bisa mendapatkan diskon-diskon khusus. Tapi sebenarnya bukan hanya diskon khusus, tapi kita di sini juga community building, di mana nanti sebulan sekali atau nanti setiap berapa bulan sekali akan ada eksklusif community gathering yang hanya akan ada di Blast di community ini. Jadi pada waktu itu yang dilakukan activity-nya sendiri adalah, me-localize global article, gimana caranya global article ini bisa nyambung gitu kan dengan si kesukaannya para target audience gitu kan. Terus, nge-leading discussion tentang, mobile, nge-leading discussion tentang teh gitu kan. Jadi memang nggak cuma tentang smartphone aja, tapi all about teh juga di, leading. Terus kita juga, beberapa kali mengadakan organize offline event, terus juga ada live streaming khusus di aplikasi tersebut, dan ini dalam waktu 1 tahun tuh bisa nge-grow 200.000 monthly active user dalam 1 tahun. Jadi memang KPI yang ditargetkan dari global itu tercapai, bahkan dengan activity-activity offline yang, dari activity offline tersebut juga kan kita jadi tahu nih, oh karakternya si para community ini sebenarnya apa sih yang dimau, dari situlah kita juga bisa mengkonekkan kembali ke dalam fase-fase, growth marketing tadi, kayak gitu. Terus, mungkin ini yang terakhir ya, jadi memang pada waktu itu kita produknya bukan produk, tapi lebih ke campaign, gimana caranya ngejaring nih, pada saat pandemi tersebut, untuk ngejaring Gen Z untuk bisa ikutan dalam satu campaign tertentu ini. Jadi, pada waktu itu yang kita lakukan adalah kita nge-develop microsite gitu kan, kita nge-define sebenarnya, tampilan UI UX seperti apa sih yang disukai oleh para, Gen Z ataupun target audience kita. Terus sebenarnya mereka maunya tuh fitur-fiturnya kayak gimana sih, kayak gitu. Terus pada saat pandemik nggak bisa offline campaign, akhirnya kita melakukan semua hal registrasi, terus kita blasting info itu, full melalui microsite ini. Terus kita juga waktu itu menggunakan KOL optimization untuk support di campaign-nya. Akhirnya, jika dibandingkan dengan registrasi pada saat sebelum pandemi offline itu memang jauh banget, sebesar 17.000, tapi dengan, activity yang full online itu bisa achieve 12.000 itu dalam waktu 5 bulan, itu menurut kita sudah sangat bagus sekali sih, karena memang compare-nya kan nggak bisa disamakan antara offline yang memang heavy, bisa keliling ke kampus-kampus, bisa keliling ke SMA-SMA, ini sekarang kita nggak bisa keliling-keliling, tapi kita buy online aja dan ini udah works banget, kayak gitu. Udah deh, itu saja dari pemaparan aku. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan Halo. aku Albert. Aku kebetulan lagi belajar juga tentang performance marketing. Aku mau nanya Mhm. untuk bagian KPI, kan tadi di study case yang pertama kan kayak di-mention ya, misalkan
Instagram follower naik dari 3.000 sampai 9.000. Terus kayak Mhm. itu kalau boleh tahu KPI bisa hit apa enggaknya itu apakah di compare dengan kayak industri sejenis, kayak misalkan kalau misalkan company kita di industri A gitu ya, terus kita bandingin dengan Mhm. industri yang sama tapi company yang lain, atau KPI ini sebenarnya hit atau enggaknya itu ditentukan dari atasan kita gitu. Itu yang mungkin aku mau tanyain. Thank you, Kak. Oke. Ya, terima kasih Albert. Jadi sebenarnya, kalau bisa aku bilang combine ya, gini, karena kita biasanya kalau misalnya kita, menentukan KPI, itu biasanya datang dari, kita nih pemilik produk, as a growth marketer ataupun si product manager itu sendiri. Itu juga memang harus kita bisa, fight lah, dalam arti fight, gimana misalkan kayak kita propose bahwa kita pengen 1 juta produk terjual di bulan ini gitu kan. Kita pasti udah ada hasil risetnya atau hasil competitor review dari, sebelumnya. Misalkan kayak, oh produk kita, apa ya misalkan ini misalkan yang ada di depan aku, ada produk kita tuh sejenis, si mic ini kan, mic, untuk bisa recording gini. Nah, di pasaran mic ini tuh sebenarnya pada saat launching sudah laku berapa dalam waktu 1 tahun gitu kan. Kita bisa nge-breakdown, oh misalkan dalam 1 tahun dia laku, 10 juta, ya berarti dalam 1 bulan kurang lebih, targetnya 1 juta mic itulah harus terjual gitu kan. Terus nanti kita bisa compare dengan data riset segala macam, baru setelah itu kita propose ke manajemen dan manajemen juga biasanya juga sudah punya certain number tertentu gitu kan, karena kan mereka juga, building this company juga pasti punya basic-nya ataupun mereka juga sudah berkecimpung lama di situ gitu. Di situlah kita bisa setting KPI ataupun, agree KPI-nya bareng-bareng dengan manajemen. Kayak gitu Albert, cukup Eh, clear nggak? Ya, cukup clear. Tapi ada Mhm. follow up lagi. Berarti gimana caranya kita bisa mendefine KPI itu secara nggak bias gitu ya? Karena kalau mungkin kita, aku tadi nangkapnya kayak misalkan, oh 1 juta produk harus kejual dalam 1 bulan gitu kan? Itu kan Mhm. eh, yang terkadang ditakutkan kan adalah bias ya. Jatuhnya kayak ini 1 juta apakah terlalu optimis? Apakah bisa Mhm. atau kayak gimana sih caranya kita bisa ngeset KPI itu supaya seobjektif mungkin seperti itu? Mhm. Nah, oke, aku ngerti sih, ketakutan untuk bahwa si KPI ini, takutnya bias atau malah nggak, nggak tercapai. Believe me, biasanya kalau kita netepin KPI juga memang pasti selalu ada aku udah berkecimpung lama 16 tahun, selalu ada rasa kayak was-was, "Ini KPI gue bisa tercapai atau enggak?" Tapi sebenarnya kalau kita punya data-data yang tadi aku bilang, competitor review, ternyata dalam 1 tahun atau 12 bulan kompetitor kita berhasil menjual 10 juta. Berarti kan ada jaminan nih bahwa sebenarnya, dalam setahun 12 bulan 10 juta, berarti kurang lebih sebulan itu kan sekitar, 800 sampai 900 ribu ya. Kalau dengan begitu, produk kompetitornya dalam waktu 1 bulan sekitar 900 ribu, kita naikin sekitar 10%-nya, ya sekitar 100 ribunya menjadi 1 juta, itu sebenarnya achievable sih. Jadi makanya gimana caranya kita tetap bisa, eee, ataupun menemukan data-data, yang memang relevan untuk mendukung si KPI kita. Oke lah misalkan kita cuma, akhirnya kita cuma bisa competitor review, kita harus validasi data lagi, misalkan kayak Eee, hire si riset agency, karena kan riset agency itu juga biasanya kan juga punya metode-metode untuk bisa, menemukan angka yang, pasti nih sebenarnya pembeli produk yang sejenis itu sebenarnya berapa gitu kan, atau misalkan dari data benchmark industri itu, seperti apa. Itu, gimana caranya kita bisa menemukan data-data tersebut juga ya, memang harus bisa dipertanggungjawabkan sih kayak gitu. Karena kan nanti kalau kita nggak bisa achieve KPI kan itu hasil akhirnya yang bertanggung jawab kan akhirnya kita-kita juga dan juga tim kita sih kayak gitu. Jadi validasi itu penting nggak cuma dari satu sisi tapi dari banyak sisi, dari competitor review, kita bisa hire media research agency, kita bisa hire si, benchmark dari produk-produk sebelumnya dan segala macamnya gitu. Oke, kebayang Kak. Thank you Kak atas Mhm. penjelasan. Oke.
Ada lagi kah teman-teman? Sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, aku mungkin balikin ke Mas Edo. Sudah selesai nih untuk sesi sharingnya siang ini. Udah benar nih teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi. Kayaknya nggak ada deh. Aman seperti Mas Edo. Aman ya.